Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Noventi, SK plus MKep, dosen Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Izinkan saya akan mempresentasikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Izinkan saya presentasikan profil saya. Saya merupakan dosen aktif sejak tahun 2018 dengan home base Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Saya menempuh pendidikan formal S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan profesi kami juga menempuh di universitas yang sama, yaitu Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk studi lanjut kami S2 Keperawatan, yaitu di Universitas Airlangga Surabaya. Mata kuliah yang kami ampu utamanya adalah keperawatan kirurgi. Saya mengajar di Prodi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Nurse. Sedangkan mata kuliah lain yang saya ampu adalah keperawatan medikal bedah, aplikasi keperawatan medikal bedah 2, etika keperawatan, herbal, praktik komunitas keluarga dan kirurgi, terapi komplementer dalam keperawatan medikal bedah, sosioantropologi, hipnonursing, manajemen agile dan paliatif, serta kewirausahaan. Mata kuliah keperawatan kirurgi yang saya ampu di dalam RPS-nya, garis besarnya adalah penjelasan tentang meliputi deskripsi mata kuliah, tujuan pembelajaran, kemampuan mahasiswa yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan di akhir video saya akan mempresentasikan contoh interaksi dosen mahasiswa melalui pembelajaran di kelas dan pembelajaran di laboratorium. Sedangkan deskripsi mata kuliah keperawatan kirurgi, mata kuliah ini berfokus pada konsep dasar keperawatan kirurgi, berbagai teori keperawatan kirurgi dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Dan penerapannya pada asuhan keperawatan kirurgi ini melingkupi pembahasan mengenai bagaimana mahasiswa itu bisa memenuhi kebutuhan fisiko, sosial, dan spiritual pada lanjut usia. Baik asuhan keperawatan itu lansia sebagai individu, lansia yang ada di keluarga, lansia yang ada di kelompok, misalkan di panti werda, ataupun lansia yang ada di komunitas. Tujuan pembelajaran sendiri membekali mahasiswa sikap dalam ilmu klinis khususnya keperawatan kirurgi sebagai persiapan menuju ke jenjang profesi, yaitu nurse muda, di mana pada saat jenjang di S1 keperawatan, mahasiswa itu belajar keasuhan keperawatan kirurgi secara konsep, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran di laboratorium. Sedangkan nanti saat mereka menempuh di profesi, maka mahasiswa tersebut akan praktek secara langsung berada di panti werda ataupun di puskesmas ataupun di komunitas maupun di tatanan pelayanan rumah sakit, yang dimana dia akan menerapkan apa yang sudah dipelajari selama menempuh pendidikan di S1 keperawatan. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yaitu yang pertama menguasai konsep dan teori menua dari keperawatan dalam keperawatan kirurgi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui dan membuat konsep bagaimana program pelayanan kesehatan nasional pada lansia. Terus kemudian menguasai isu-isu strategis dalam kegiatan untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia, serta dukungan terhadap orang yang melawat lansia, di mana memang ini menjadi tren isu karena lonjakan jumlah lansia yang cukup signifikan, sehingga program-program di pemerintah juga banyak memprogramkan yang fokus kepada lansia. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan komunikasi terapeutik pada lansia dengan masalah komunikasi, di mana di sini mahasiswa diajarkan dan mereka dalam akhir pembelajaran mempunyai kemampuan bagaimana melakukan komunikasi secara terapeutik kepada lansia.
khususnya pada lansia dengan demensia, lansia dengan depresi, lansia dengan masalah gangguan pada fisiknya, terus kemudian lansia yang mendekati terminal illness, lansia yang menjelang ajal. Nah, itu diajarkan bagaimana mahasiswa itu mempunyai kemampuan dalam hal komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah mahasiswa mempunyai kemampuan dalam menyusun asuhan keperawatan, di mana asuhan keperawatan itu meliputi pengkajian, mempunyai kemampuan analisis data, kemudian mempunyai kemampuan dalam menegakkan diagnosis keperawatan, kemudian mempunyai kemampuan dalam merencanakan atau melakukan intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi, terutama pada lansia dengan masalah perubahan pada fisiologisnya. Tentunya tidak fisiologis saja, tetapi juga masalah psikologis dan sosialnya. Nah, di dalam materi pembelajaran itu, yang pertama adalah tentang konsep dasar dan teori keperawatan gerontik yang meliputi pengertian, batasan, tipe, dan proses penuaan, kemudian teori-teori penuaan, kemudian perubahan, baik itu bio, psikososial, spiritual, maupun kultural. Yang kedua adalah program pelayanan nasional kesehatan lansia, di mana yang meliputi posyandu, terus kemudian di puskesmas, kemudian manajemen panti werda, klinik home care maupun pelayanan long term care-nya. Yang ketiga adalah isu-isu strategis dan kegiatan promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia. Keempat, komunikasi terapeutik. Kelima adalah pemberian asuhan keperawatan pada lansia dengan 14 masalah geriatri. Bahan ajar ini adalah sumber rujukan mahasiswa nantinya dalam membuat sebuah penugasan ataupun dalam proses pembelajaran yang dimana mereka mempunyai kewajiban untuk studi referensi, di mana saya sebagai pengajar keperawatan geriatri sudah membuat buku ajar bersama tim tentang keperawatan gerontik. Nah, buku tersebut sebagai rujukan mahasiswa dalam membuat penugasan di kelas, terus kemudian pembekalan saat di laboratorium maupun saat mereka nanti praktek klinik. Yang kedua adalah Essential of Gerontological Nursing. Kemudian ada buku Handbook of Geriatric Assessment dan Clinical Aspect of Aging, serta beberapa hasil riset dan publikasi dari tenaga pendidik ataupun dosen yang peminatan di keperawatan gerontik, di mana beberapa dosen yang yang peminatan di gerontik itu sudah melakukan riset pengabdian masyarakat maupun buku yang istilahnya yang tentang asuhan keperawatan gerontik yang menjadi sumber mahasiswa untuk melakukan evidence base. Selanjutnya sistem pembelajaran saat ini memang dilakukan secara hybrid yang meliputi daring ataupun online dan luring ataupun offline. Daring di sini kami melaksanakan dengan melakukan recorded session, live session baik melalui Zoom maupun Google Meet, dan melakukan e-sorogan. Nah, khususnya di UNUSA ini mempunyai program dalam menunjang PPN yaitu e-sorogan UNUSA. Kemudian luring atau offline, ini kami masih menerapkan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama adalah diskusi atau small group discussion dan praktikum yang ada di laboratorium. Metode pembelajaran itu ada asinkronus dan sinkronus. Jadi kalau asinkronus itu semua materi perkuliahan diunggah di e-sorogan, diberikan sejak pertemuan pertama ataupun kontrak perkuliahan. Jadi bisa melalui e-sorogan itu dosen sebelum melakukan pembelajaran itu sudah mengunggah materinya pada link materi, sehingga mahasiswa bisa mengunduh materi tersebut pada e-sorogan. Asinkronus ini bisa berupa recorded session
perkuliahan monolog, ringkasan materi dalam PowerPoint, dan textbook serta jurnal sebagai bahan diskusi. Kami mewajibkan saat mereka melakukan presentasi trigger case ataupun asuhan keperawatan, di mana mereka salah satu intervensinya harus merujuk pada evidence based practice yang ada di jurnal ataupun artikel baik itu nasional maupun internasional. Sinkronus yaitu berupa diskusi atau interaction dua arah antara dosen dan peserta didik melalui virtual meeting, bisa melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Dapat juga luring via group discussion ataupun dan praktikum di laboratorium. Kami menerapkan selama proses pembelajaran itu ada penilaian pembelajaran. Jadi asesmen dilakukan melalui presentasi dan diskusi itu adalah 15%, karena di dalam RPS kami memang ada lecture, ada mereka melakukan presentasi di kelas, ada melakukan role play dan praktikum secara luring di laboratorium. Sedangkan saat mereka presentasi dan diskusi itu mempunyai bobot 15%, dan saat melakukan praktikum mereka diwajibkan untuk membuat resume dengan persentase 15%. Soft skill ini kami juga memberikan penilaian yaitu sebesar 10%. Soft skill di sini meliputi interdisiplinan, peran aktif mereka selama proses pembelajaran, misalkan mereka aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab, kemudian critical thinking-nya ada, itu kami memberikan bobot 10%. Dan kami juga melakukan penilaian pembelajaran itu melalui ujian tengah semester, di mana bobotnya 30% dan ujian akhir semester bobotnya 30%. Contoh penyiapan materi ajar melalui Google Classroom. Jadi kami memang membentuk karena kami mengajar beberapa kelas di tingkat yang sama, kami membuat WhatsApp group yang dalam WhatsApp group itu adalah dari masing-masing PJMK per kelas. Jadi itu untuk memudahkan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Biasanya sebelum pembelajaran kami berikan link kalau misalnya pembelajaran itu melalui GCR di grup tersebut. Nah, nanti PJMK akan meneruskan ke masing-masing kelas. Demikian juga halnya apabila ada penugasan, mereka juga bisa mengunggah di GCR. Ya, ini contohnya di sini, misalkan penugasan PPT-nya harus diunggah, terus kemudian makalahnya, terus kemudian link drive-nya, termasuk juga kalau ada video yang mereka harus melakukan tag video sebagai salah satu materi yang ada di dalam video tersebut dan mereka bermain peran, maka video tersebut juga harus diunggah. Ini contoh penugasannya. Nah, ini adalah contoh penilaian. Saat melakukan UTS maupun UAS, kami biasanya melalui GCR, dan GCR itu kami bagikan linknya 5 sampai dengan 10 menit sebelum ujian. Tapi sebelumnya kami sudah menginformasikan kalau misalkan ujiannya lewat GCR. Dalam GCR itu kami membuat sebuah Excel di mana setiap mahasiswa itu bisa mengetahui hasil evaluasi ujiannya secara langsung. Jadi mereka bisa, oh ini saya nilainya kurang, oh ini saya mempunyai kemampuan sekian. Itu bisa dilakukan poin-poin mana mereka yang salah dalam menjawab. Terus kemudian selain itu kami juga mengunggah di akhir pembelajaran itu ada di SIM. Jadi SIM itu bisa diketahui oleh mahasiswa ataupun dosen PJMK. Jadi mereka bisa melihat nilainya di SIM, yang di dalam SIM itu variabel penilaian sudah kami atur berapa persentase masing-masing variabel penilaian. Dan kami memberikan kesempatan mereka juga kalau penilaiannya masih kurang maksimal, kami memberikan kesempatan mereka melakukan remedi. Nah,
Selanjutnya kami akan memberikan contoh interaksi dosen dan mahasiswa. Contoh interaksi tersedia dalam tautan berikut. Jadi ada asynchronous yaitu record decision, terus kemudian online discussion yang kami berikan link Zoom-nya. Biasanya mahasiswa itu inden dulu link Zoom di prodi, kemudian dikomunikasikan di grup PTMK, dan kami akan mengunggah link Zoom itu untuk membuka e-sorogan sebelum memulai perkuliahan. Kemudian kami juga mencontohkan yang sinkronus yaitu offline discussion. Nanti akan kami lampirkan bagaimana kami melakukan pembelajaran di kelas dan kami melakukan pembelajaran di laboratorium. Baik, demikianlah presentasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan presentasi dokumen pernyataan diri dosen untuk kerjasama perguruan tinggi khususnya di bidang pengajaran. Semoga ini menjadikan prasyarat kami dalam mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai mata kuliah pada siang hari ini masih dengan tema yang sama yaitu keperawatan biologis. Jadi temanya adalah perubahan psikologis spiritual kultural yang langsung terjadi pada proses menulis. Seperti biasanya sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa. Ya, berdoa untuk kalian supaya kalian dimudahkan dalam mencari ilmu, dimudahkan untuk bapak ibu kalian di rumah dan mudah-mudahan sehat, rezekinya berlimpah, dan doakan para guru-guru kalian semoga dimudahkan juga dalam mencari ilmu. Kita berdoa, kita silakan. Baik. Kemarin kita sudah mulai belajar tentang proses aging, ya, di mana proses aging itu berpengaruh pada fisik, pada psikologis dan sosial. Jadi nanti adik-adik saat melakukan asesmen atau pengkajian, ya, harus tidak hanya diperhatikan fisiknya lansia. Oh, lansia ini sudah tidak bisa jalan. Oh, lansia ini sudah istilahnya maknanya sudah nggak begitu banyak, ya, tapi juga dikaji tentang psikologis. Banyak lansia yang kena hipertensi itu tidak mutlak ya, selain proses aging karena endotelnya sudah mulai menetap, ya, terus kemudian alirannya sudah mulai meningkat, pembuluh darahnya sudah mulai liquid, ya, tetapi juga memang faktor-faktor yang secara psikologis, misalnya apa? Depresi, ya. Diam, ya kan, anak tua itu kalau misalkan dia ada istilahnya kayak berpikir gitu diam, atau mungkin lebih banyak yang cerewet gitu ya. Nah, ini karena faktor daripada psikologis yang bisa mempengaruhi tekanan dalam tubuh karena faktor stresnya tinggi, ya. Apa tunjuk salah satu ahli? Coba ke depan kamu berikan penjelasan kepada teman-temanmu, apa sih yang kamu ketahui perubahan fisik yang terjadi pada lansia. Yang lainnya bisa menyimak atau bisa menanyakan, gitu ya. Ya, silakan tadi. Perubahan fisik apa saja, ya kan? Ini yang perlu dipelajari. Kenapa pada keperawatan geriatri itu pengkajiannya tidak hanya ya sama ya B1 sampai dengan B6. Ya, bagaimana kritiknya apa B1? B2 kardiovaskulernya, B3 brain, ya kan? Terus apa lagi? Bowel, bladder, bone. Itu yang secara fisik. Tetapi juga ada pengkajian yang secara geriatri. Contohnya apa? MMSE, apalagi indeks, ya, SPMQ. Ayo Ali, coba jelaskan Ali. Bagaimana perubahan fisik pada lansia yang kamu ketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ridjandi. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya kepada teman-teman. Mohon maaf jika nanti saya ada kurang atau lebihnya. Jadi, lansia itu umumnya mengalami penurunan atau perubahan pada fisiknya. Salah satunya pada sistem sel. Nah, di sini sistem sel pada orang lansia itu umumnya jumlah selnya ini mengalami penurunan. Menurun. Tak hanya ini juga, pada selnya ini juga mengalami pembesaran ukuran dan juga mempengaruhi pada jumlah cairan pada tubuhnya atau intravenanya juga seperti itu. Yang kedua, pada sistem persyarafan umumnya lansia ini sering mengalami seperti kayak respon dan refleks terhadap menghadapi suatu masalah itu kurang. Karena apa? Di sini karena lansia mengalami penurunan berat otak sekitar 10-20%. Jadi hal ini yang membuat lansia itu menjadi untuk respon dan refleksnya itu berkurang. Jadi tadi Adi sudah menjelaskan gimana sistem fisiologis pada lansia itu karena aging proses itu menurun, ya. Yang jalannya mungkin kalau kalian mungkin ya sudah tegak, kalau lansia kan buyuter ya, kayak robot begini ya, itu jalan ke sana, ya. Padahal harusnya ke sana gitu ya. Terus kemudian ada yang bingung gitu ya, mau kemana Mbak? Hah? Mau kemana? Jalannya mana? Kamarnya mana Mbak? Ini hati-hati ya, selain fisik nanti juga nanti ada masalah psikologisnya gitu ya. Nah sekarang mungkin ibu akan memberikan kuis gitu ya dari temanmu yang sudah menjelaskan begitu bagus gitu ya. Kira-kira yang dijelaskan temanmu ini ada yang bisa paham apa enggak? Ya, coba mungkin ini ya. Tadi sudah dijelaskan sistem apa saja sih dari proses aging tadi yang berpengaruh terhadap tubuh lansia. Ya, itu mau tanya dalam sistem hormonal tadi yang nanti juga akan berpengaruh pada sistem organ tubuh pada lansia. Ya, sekarang misalkan lansia itu tadi ya karena gaya gravitasinya tadi sudah bagus ya. Jalannya yang muda masih tegak, kemudian kalau sudah tua ada yang belok begini kan. Nah, ya kan? Karena pantulangnya sudah skoliosis. Ada yang bungkuk begini ya. Jalannya ya. Karena mungkin banyak aktivitas osteoporosis. Makanya kenapa pada saat posyandu itu selalu diukur tinggi badannya. Ini tulangnya itu jadi memendek apa enggak? Kalau makin hari makin memendek lansianya, belum lagi ada perubahan posisi, dipastikan dia akan terjadi osteoporosis. Sekarang ini saya tanya, ya, kenapa pada lansia itu sering terjadi osteoporosis atau tadi Adi bilang sudah terjadi osteoartritis atau pemerasan? Itu karena faktor apa? Izin menjawab. Ya. Karena hormon estrogen pada perempuan yang telah memasuki masa menopause itu sudah tidak diproduksi, sehingga menyebabkan osteoporosis tersebut. Ya. Jadi paham ya semuanya ya? Karena tadi sudah dijelaskan, lansia itu pasti mengalami penurunan, salah satunya itu penurunan daya ingat. Pertanyaannya, mengapa lansia itu sering lupa menaruh suatu benda, tetapi jika di kondisi lain disuruh bercerita mengenai masa lalu itu masih ingat dengan jelas? Karena apa? Kognitifnya sudah menurun. Nah ini kan kognitifnya sudah mulai menurun. Tadi sudah dijelaskan sama ya perubahan mental. Ya kognitifnya sudah mulai menurun. Ya, memorinya juga sudah, memori lansia itu memori jangka panjangnya masih bagus, tapi memori jangka pendeknya sudah mengalami kerusakan. Makanya kenapa saat melakukan
melakukan pengkajian itu harus dilakukan pengkajian. Ya, adik-adik tadi kan sudah dari teman-teman sudah menjelaskan di depan, kemudian ada yang bertanya, terus kemudian ada yang ikut beri pertanyaan sudah dijawab dengan bagus. Kira-kira materi pada hari ini sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, maka ini masih berkesinambungan dengan pertemuan berikutnya. Tetap dipelajari, ya. Kemudian nanti mungkin ada yang begitu pas proses pembelajaran kalian masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kembali. Baik, kalau sudah tadi diawali dengan bacaan Bismillah, dengan doa, marilah kita tutup dengan bacaan Hamdalah. Semoga sedikit ilmu ini bisa memberi manfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanis Mutenti sebagai dosen pembimbing untuk keperawatan kirurgi. Yang pada pagi hari ini kita akan melakukan praktek tentang posyandu lansia. Ini adalah mahasiswa S1 keperawatan semester 7 yang nanti akan melakukan praktek posyandu lansia. Mereka sudah siap di meja masing-masing. Di meja 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan yang kita praktikumkan pada pagi hari ini adalah posyandu lansia dengan 5 meja. Baik, terima kasih. Kita ikuti. Adik-adik akan melakukan praktikum untuk posyandu lansia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silahkan Bu. Namanya siapa Bu? Bu Is. Umurnya Bu 55 tahun. Ibu sudah kunjungan yang kelima ya Bu? Kita pergi kunjungan ya Bu ya? Alhamdulillah nggak pernah lepas, Mbak. Iya. Ibu di rumah selalu pakai masker kan Bu ya? Alhamdulillah. Karena di RT saya itu banyak benar-benar orang lansia nggak pakai itu, pakainya lebih. Bagus Bu, karena itu kan sudah lansia juga, karena rentan juga. Dan Ibu selalu cuci tangan nih Bu, selama menjaga jarak nih Bu. Ya, alhamdulillah keluar kalau ketemu saya. Iya Bu, terima kasih. Silakan jadi ibadah sama berkata dia. Terus ya Bu. Untuk ibadahnya 150 ya Bu. Tegak aja berbedanya 56. Bu silakan ke meja 2 biar dimensi. Ini ya, Pak. Boleh Bu tangannya juga. Yang mana Bu? Yang boleh sudah. Apakah hari ini Ibu mengonsumsi obat tekanan darah? Itu selalu saya minum, cuma akhir-akhir ini saya kurang tidurnya itu Mbak, susah sekali. Jadi kurang tidur ya Bu? Iya. Ini kayaknya agak kesini. Baik Bu, dosisnya sedikit tinggi ya Bu, 160 per 100. Dengan Ibu Iis nggih? Iya. Jadi berapa nggih Bu tensinya? Jadi 150 per 100. Tinggi ya Bu? Sama mesin kurang tidur. Gimana Ibu? Nah, mau berat nggak?
kan karena hipertensi. Itu sudah tahu hipertensi siapa? Darah tinggi, hipertensi, nah, kan darah tinggi.